Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Pak Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya jelas Ustadz. Iya. Sebelum Ana serahkan ke Ustadz, Ana sampaikan kembali kepada teman-teman semuanya untuk menyiapkan alat tulisnya agar nantinya dapat mengikat faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan Ana minta juga untuk ketertiban di dalam interaksi nantinya, dan memberikan kesempatan yang lain yang akan menjawab atau mungkin memberikan komentar atas arahan-arahan dari Ustadz nantinya. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Ustadz Riga Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Alhamdulillah kita kembali dapat berkumpul dalam pertemuan yang ke-87 ini. Kita akan murojaah terlebih dahulu pelajaran sebelumnya. Ya. Ini adalah perkara yang ke-10 dari adab penuntut ilmu. Kata Syekh, wajib untuk mengambil ilmu dan memperolehnya dari landasan yang tidak mungkin seorang penuntut ilmu itu akan sukses kecuali dengan memulai dengan landasan tersebut. Landasan itu adalah Al-Quran, ya, kemudian As-Sunnah, yang ketiga qaulul ulama, ya, perkataan ulama. Kata Syekh, wajib bagi penuntut ilmu itu untuk bersemangat, baik itu membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Tiga hal ini yang dituntut dari Al-Quran, ya. Yaitu membaca, menghafal, dan membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan. 4, ya. Karena Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat dan dia adalah pokok dari ilmu-ilmu lainnya. Para salaf dahulu juga bersemangat, ya, sangat bersemangat, dan disebutkan kisah dari mereka yang menunjukkan semangat terhadap Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Ada yang menghafal Al-Quran itu kurang dari sebulan. Ini menunjukkan semangatnya orang-orang terdahulu, ridwanullahi alaihim, terhadap Al-Quranul Karim. Maka kita sebagai seorang penuntut ilmu mestinya juga semangat dan bersungguh-sungguh, ya, serta menghafal dari salah seorang dari pengajar, karena Al-Quran itu diambil dari jalan talaqi. Kata Syekh kemudian, di antara hal yang disayangkan bahwa sebagian penuntut ilmu itu mereka tidak menghafal Al-Quran. Padahal ini yang dituntut pertama kali, ya.
untuk para penuntut ilmu sebelum menghafal hadis atau matan-matan lainnya, maka hendaknya dia menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Bahkan sebagian mereka bacaannya tidak bagus ya, tidak sesuai dengan makhorijul hurufnya. Ini adalah musibah yang besar dalam metode menuntut ilmu. Ya, sampai sini kita bahas ya sampai kalimat ini. Kemudian kita akan melanjutkan kalimat berikutnya ya, menggunakan Microsoft Word saja. Ya, sampai sini ya. Wahada khalalun kabirun fi manhaji talab fi manhaji talibil eh, fi manhaji talabil ilmi ya. Pokoknya pendek. Siapa yang mau mencoba membaca nih dari sini? Gizalika ini. Saya Tat, boleh Tat? Boleh, Bu Ida. Ya. Fad- Bismillahirrahmanirrahim. Lidzalika akrar. Ada Tat? Ukarriru. Hah? Ukarriru. Oh, ukariru ya. Karroro yukarriru. Kemudian ukarriru. Karroro itu artinya mengulang. Kalau saya Oh. mengulang, ukarriru. Oleh karena itu saya ulangi. Itu maksudnya. Ya. Annahu yajibu. Betul Ustaz, yajibu? Ya, yajibu. Ala talabatal ilma. Tolaba. Talabatul ilma. Ini ada angla, Bu. Oh, talabatil ilma ya Ustaz. Ilmi. Tolabatil Talabatil ilmi. ilmi. Ya. Talabatil ilmi ya Ustaz. Lupa Tat. Maaf. Al-harisun ala Bukan, Bu. al-harisun. Al-hir. Hir. Al-hirsun ya. Al-hirsun ala. Jangan pakai sun. Jangan pakai tanwin. Oh iya, Karena ada pakai karena alif lamnya Ustaz ya. Ada ya. alif lamnya pakai tanwin. Oke ya. Al-hirsu ala hafzil Quran. Hif. Hifzil Qurani. Ya. Wal amali bihi walidawati ilaihi Mm-mm. wa fahmuhu Wah, wa fah undar dua ikut fahmuhu ini kan ala hifzi. Kemudian wa fahmihi Ustaz ya. ya wa fahmihi. Ya. Fahman Hmm. mutabiqan Mutabiqan. ya li fahmi Hmm. dipahami salafi ya Ustaz ya. Ya, Salihi ya. Terus, ya. Jadi Tat, sedikit aja Tat, suruh yang lain juga Tat. ya yang lain. Syukron. Bu. Yang lain tafadhal. Siapa yang mau coba? Ada yang mencoba membaca? Boleh, Sa, boleh, Sa. Ya. Eh, siapa ini? Aduh, namanya belum saya setel ya. Siapa namanya? Saya Ariskan, Sa. Pak Rizkan. Ya. Ya, tafadhal. Mulai dari Dari mana, Sa? sini ya. Oke. Ini Sanian ya. Ini Ya. atau Asani. Asani. Sani as-sunnatu sahihatu Ya. fahiya eh tanil musad Sanil tanil musaddirina di syariati Masdaroini. masdaraini ya. Tanil masdaraini di Masdaroini. syariati islamiyati Hmm. wahiya al mawduhiyat
Muwaddiha. 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 Wahia al-muwaddihatu lil Qur'anil Karimi. Hmm. Fayajibu ala talibil ilmi al-jami'i Al-jam'u. al-jam'u. Tunggu. Fayajibu ala talibil ilmi al-jam'u bainahuma wal Hmm. harfu wal Hir. hirsu alaihima. Ya. Wa ala talibil ilmi hifzus sunnati imma bihifzi nususil ahadithi au bidirasati asa Asani. asanidiha Ya. wa mutuniha wa Hmm. tamyizi sahihi min ad-dha'ifi wa kadzalika yakunu hifdhas hifdho Hif. hifdho hifdho ya Ustaz? Hifzu. Hifdhu wa kadzalika yakunu hifdhu sunnati Sunnah. sunnah Ya. oh Nun ini tasdidnya. ah, Sunnah. kadzalika yakunu hifdhu sunnati Ya. biddifa'i anha warud Warad. waraddi Ya. waraddi ala syubhati ahlil bid'ah Subuhati. ala syubuhati ahlil bid'ah fi sunnati Bidak. bid'ah ya Ya, bidak. ahlil bid'ah Ya. Fis. fi sunnati. Nah, sampai situ aja, Pak ya. Oke. Syukron, Pak Rizkan tadi. Sekarang kita terjemahkan dulu ya. Oke. Ada yang mau mencoba, yang lain mau menerjemahkan. Sekarang nerjemahkan ya. Saya mau Boleh Pak, yang tadi yang dibaca Ibu Ida tadi. itu ya. Italika. Oleh karena itu Ya. saya ulangi bahwasanya wajib bagi penuntut ilmu al-hirsu itu kayak Semangat. kemauan ya. Semangat aja, Pak. Semangat. Semangat wajib bagi penuntut ilmu bersemangat menghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mendakwahkan kepada Al-Qur'an itu dan memahami dan memahami dan fahman, maksudnya memahaminya dengan sungguh-sungguh. Gimana? Memahaminya dengan pemahaman mutobikon. Mutobikon itu apa? Mutabaqan itu bertingkat-tingkat ya, Pak? Sesuai. Sesuai ya. Memahaminya dengan pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh gitu. Ya. Nah, terus. Yang kedua, sunnah yang sahih. Sunnah-sunnah sahih. Ya. Yaitu sandaran yang kedua. Ya. Sumber yang kedua. Ya, sumber yang kedua bagi syariat Islam. Ya. Yakni Dan dia merupakan dia adalah penjelas ya. Penjelas bagi Al-Qur'anul Karim. Maka wajib bagi penuntut ilmu al-jam'u mengumpulkan antara keduanya dan bersemangat terhadap keduanya. Dan wajib menggabungkan keduanya. Tidak hanya satu ya, tidak hanya Al-Quran saja atau Sunnah saja, itu maksudnya. menggabungkan Terus yang ini wa'ala keduanya. Kemudian dan wajib bagi penuntut ilmu menghafal sunnah. Imma ini adapun ya Ustaz. Ya, bukan baik ya. Baik dengan menghafal. Baik dengan menghafal nas hadis ataupun dengan mempelajari sanad-sanadnya dan matan-matannya ya. Dan membedakan antara yang sahih dengan yang dhaif.
Mm-mm. Kadzalika yakunu hifdz sunnah. Ah, Sekianlah dan demikianlah. dan seperti itu juga Oh, dan demikian juga mungkin juga menghafal sunnah, menjaga sunnah menjaga sunnah, difa'nya apa Ustaz? dengan Dengan membela dengan membela membelanya. bidifai anha. Difa itu apa Ustaz? Apa ya? Kalau di Difa itu membela. berarti dan begitu juga menjaga sunnah dengan membelanya dan menolak menolak syubhat Membantah ya, membantah subhat-subhat subhat ahli bid'ah ya terhadap sunnah. terhadap sunnah. Ya, syukran. Sebentar. Sekarang kita akan membahas tentang i'rabnya ya. Dari mana lizalika ini? Eh, Lizalika ukariru. Lizalika itu terdiri dari apa aja? Li ya, Jar huruf jar, zalika, dalika isim apa? ini Isyarah. Darah sebagai majrur. Ya, jadi jar majrur, sibhul jumlah ya. Ini sibul jumlah yang dikedepankan. Asalnya itu ukariru lizalika annahu ya. Jadi dia muta'aliknya kepada ukariru. Bisa muta'alik ke depannya, tidak masalah. Ukariru tadi fi'il apa? mudhari Boleh Ustaz. Fi'il mudhari. Asalnya karroro Yukarriru. ya. Karroro yukarriru. Kemudian fa'ilnya berarti apa fa'ilnya? ana Domir. Ana. Cara nyebutnya gimana? Domirun mustatirun tatirun wa takdiruhu wa ana. takdiru ana Ya, takdiruhu ana. Dia wajib disembunyikan. Jadi domir mustatir ya. Ana fa'ilnya. Eh, annahu. Ya, ini jumlah annahu yajibu ini itu adalah maf'ulun bihnya. Ya. Ini annahu yajibu ini maf'ulun bih dari ukariru. Jumlah setelahnya ini adalah maf'ulun bih. Jadi saya mengulangi apa yang diulangi yaitu annahu yajibu ala talabatil ilmi. Itu sebagai maf'ulun bihnya. Jadi maf'ulun bih itu bisa berupa jumlah. Kemudian anna ya ini saudaranya inna yang menasabkan isimnya dan merofakkan Khabar. isimnya mana? Annahu. Ya Ustaz. Oh, iya. hu-nya Is- kembali ke mana? Ke Quran ya. Bukan. Nah, Ini domir apa namanya? Ini. domir mutasil. Domir. Ada yang tahu nggak domir apa? Ini dipelajari di kelas i'rab. Domir mutasil Ustaz. Bukan. Maksudnya itu domir, ya domir mutasir ya. Tapi secara nahwu aja domir apa? Sya'an bukan? Ya, domir sya'n. Domir sya'n. Domir sya'n. Nah, domir sya'n ini dia kembalinya bukan ke belakang ya. Jangan cari ke belakang, tapi dia ke depan. Nah, hu-nya itu kembali ke depan ini berupa jumlah setelahnya. Jadi Ustaz, damir sya'ni tadi diulang, Tat. Dijelasin lagi, Tat, apa artinya damir sya'ni itu? ya domir sya'ni itu domir yang menunjukkan suatu perkara. Perkaranya itu di depan ya. Jadi hu itu maksudnya eh, kembalinya ke depan. Sama seperti dalam bahasa Indonesia yaitu bahwasanya.
Nya-nya itu mana? Nya-nya itu adalah jumlah setelahnya. Nah, misalkan saya berkata bahwasanya dia telah lulus. Nya-nya itu kembali kemana? Lulus ya. Bukan. Dia Kembalinya telah adalah dia telah lulus. Nah, dia telah Bahwa dia telah lulus. Ya. Nggak, kembali ke dia itu yang Ya, nya-nya itu adalah kembalinya ke depan. Bukan kembali berarti kalau ke depan. iya, Jumlah setelahnya. merujuk Ada pada menesan. Dan itu biasa di dalam Al-Quran, seperti di dalam surat At-Taghabun, zalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum. Zalika bi'annahu, punya itu adalah kanat ta'tihim rusuluhum, dan seterusnya. Ya, Tamersya'an. itu dari Sya'an. Dia selalu bersambung sama anna, Ustaz. Iya. Annahu. Jadi memang terkadang gitu. Jadi tidak bisa kita cari annanya mana. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran tidak tepat ya. Mm-mm. Bahwasanya Al-Quran wajib bagi penuntut ilmu, ya, tidak cocok. Ya. Kemudian mana khobar dari anna? Al-hirsu. Bukan. Yajib. Setelahnya. Bukan Yajib. domir. Setelahnya. Ya, jumlah setelahnya ini yang khobar. Yajib ala talibil ilmi al-hirs. Berupa jumlah ya, bukan al-hirsu ini. Kalau al-hirsu misalkan ya, berarti bahwasanya dia Bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh, ya, tidak tepat. Bahwasanya wajib bagi penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Ya, jadi khobar dari anna adalah jumlah. Ya. Jumlah fi'liyah. Ya. Karena diawali oleh fi'il. Yajibu fi'il apa? Dhari. Madinya Wajabah. wajaba yajibu. Wazannya fa'ala yaf'il. Ya. Mana fa'ilnya? Al-hirsu ya. Al-hirsu. Jadi al-hirsu ini adalah fa'il dari yajibu. Iya, amal. Fa'il itu pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Jadi wajib. Apa yang wajib? Itu pertanyaan untuk mencari fa'il itu apa atau siapa yang melakukan pekerjaan. Jadi apa yang wajib? Yaitu bersungguh-sungguh itu. Atau bersemangat. Adapun ala thalabatil ilmi ini jar majrur muta'alliq kepada yajibu. Wajib bagi penuntut ilmu. Kenapa tidak thalibil ilmi, Ustaz? Ya, apa yang membedakan? Thalabah ini apa? Isim apa? Sifat ya, bukan? Masdar nggak, Ustaz? Bukan. Bukan. Tolabah. Yang membedakan thalabah itu dengan thalib ini. Nah, apa yang membedakan thalabah dengan thalib? Ada yang bisa jawab? Talib isim fa'il, Ustaz. Fa'il. Kalau thalabah? Tolabah. Masdar apa, Ustaz? Ada hubungan Artinya sifat apa ya? nih? Wajib Ada hubungan bagi dengan sifat. wajib bagi apa nih? Penuntut ilmu. Bagi penuntut ilmu, Ustaz. Iya, penuntut ilmu. Jadi dia bedanya apa dengan thalib? Thalib yang mau nuntut. Penuntut. Yang menuntut itu kan penuntut. Sama berarti. Ya sama. Berarti si Thalabah fa'il kan ini, ya? thalabah ini jamak dari thalib. Oh iya ya. Jamaknya itu ada tulab, ada thalabah. Ya, sama. Saya menggunakan tulab, saya menggunakan thalabah. Oh, itu nanti bedanya apa, Ustaz? Perbedaan antara thalabah. Kalau tidak salah ya, thalabah itu lebih banyak lagi jumlahnya. Walau alam nanti cek lagi. Tapi biasanya menggunakan thalabatil ilmi. Jarang yang menggunakan tulabul ilmi. Tapi sebenarnya bisa saja ya.
dua-duanya bisa Ustaz. menggunakan tulabul ilmi atau tulabatil ilmi. Oke, Ustaz. Kadang gitu ya, jamak itu tidak hanya satu seperti bait. Bait itu rumah ya. Jamaknya itu ada yang buyut, ada Buyutun. abyat, Lihat. Berarti tidak laut ya, Ustaz. Ada bihar, ada ya bihar, buhur. 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 Kemudian contoh lainnya apa? Bahkan ada yang dua-duanya jamak yang salim dan taksir seperti nabi. Nabi itu nabiyun, ada yang anbiya. Ya. Ya. Nah, jadi bisa lebih dari satu kata ya jamaknya. Jadi Oke. itu jamak taksir ya. Jamak taksir tuh hukum i'rabnya sama dengan mufrad dengan tanda kasroh ya ketika dia jar. Karena ini ada huruf jar, maka dia adalah isim majrur. Majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Dan dia adalah mudhaf. Oleh karenanya tidak boleh ditanwin. Ya. Kemudian al-ilmi sebagai mudhaf ilaih. Baik. Mudhaf ilaih itu selalu majrur. Karena al-ilmi itu mufrad, maka tandanya kasroh. Nah, adapun ini sebagai fa'il dengan tanda dhammah. Padahal di sini sama-sama alif lam ya. Kalau tidak paham maknanya ini bisa dibaca kasroh juga. Kalau Jadi nabi ya Ustaz. dikira naat. Nah, Iya. makanya kita harus bisa menebak maknanya. Menebak makna ini thalabatil ilmi wajib bagi penuntut ilmu. Tidak mungkin berarti kita harus nyari fa'ilnya. Fa'il dari yajibu ini. Ya kemungkinannya ini al-hifzu. Kemudian ala hifzil Quran ini jar majrurnya muta'alliqnya kemana? Allah. Terakhir sih ya Ustaz. Kepada al-hirs ya, jangan kepada yajibu. Al-hirs. Walaupun secara kaidah bisa aja dia diselangi oleh beberapa kata, tapi ini kebetulan dia langsung bersambung dengan muta'alliqnya yang dimuta'alliqkan ya. Jadi jar majrur ala hifzil Quran muta'alliqani bi al-hirs bi al-hirs ya. Muta'alliq itu terkait. Ya, karena dia bisa terkait dengan fi'il yang lainnya ya atau masdar lain. Muta'alliq itu dia bisa ke fi'il ya, bisa ke masdar, bisa juga ke isim fa'il, isim maf'ul ya. Bisa juga. Nah, kalau ini dia muta'alliqnya kepada masdar, bukan ke fi'il. Tapi masdar itu kan maknanya makna fi'il ya, makna kata kerja ya. Bersungguh-sungguh itu kan ada makna kata kerja di situ. Tapi bedanya kalau masdar itu dia tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau fi'il itu kan ada kaitannya dengan waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Itu perbedaan masdar dan fi'il. Ala hifzil Quran ya. Bersungguh-sungguh untuk menjaga atau menghafal Jaga Al-Quran. Quran. Hafalan Quran. Menghafal Al-Quran. Ini mudhaf ilaih ya biasa ya. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhafnya ini kalau mudhaf itu tergantung ya kedudukannya karena dia ini kalau dalam konteks ini setelah huruf jar maka dia kasroh. Tapi dia tidak selalu kasroh ya, tergantung kedudukannya. Tapi kalau mudhaf ilaih itu selalu kasroh, selalu majrur, selalu majrur dengan tanda ya kalau isim mufrad kasroh dengan tanda kasroh. Kemudian wal amali bihi, wa di sini adalah huruf Atau al amal ini dia mudhaf ma'tufnya kepada siapa? hifzil. Amal. Nah, kepada Hifzi. hifzi. Hifzi ya. Ya. Dia ada dua kemungkinan ya, hifzi atau Al-Quran.
Nah, kalau dia di maktufnya kepada Al-Quran, berarti maknanya dia menghafal amalan. Padahal maksudnya bukan menghafal amalan ya. Dia menghafal Al-Quran dan bersemangat juga dalam mengamalkannya. Jadi dia maktufnya kepada hifzi. Al-hirsu ala hifzil Quran wa al-hirsu ala Amali al-amali. Quran. Al-amali al-Quran. Hi-nya kembali ke Quran. Al-Quran. Itu juga kita harus tahu mengembalikan domir ya. Karena kemungkinannya banyak. Mengamalkan bisa al-hirsu. Ya, bisa juga al-ilmi. Tapi di sini maksudnya yang terdekat ya, Al-Quran. Jadi kita mesti bersungguh-sungguh, bersemangat menghafal Al-Quran, mengamalkannya, wad-da'wati ini maktufnya kepada Hifzil. ya hifzi atau al-amal. Tapi yang terdekat ya. Terdekatnya itu al-amal. Amal. Ya, walaupun memang secara makna dia dengan hifzi juga. Karena al-amal ini maktufnya tadi kepada hifzi. Tapi kalau secara nahu yang terdekat jadi ad-da'wati maktufnya kepada al-amal. Al-amal maktufnya kepada hifzi. Kalau Begitu ya. ini itu bisa kembali ke mudhof ilaih berarti. Yang tadi hifzil Quran, sihinya itu bisa kembali ke mudhof ilaih bisa ya? Yang mana Pak? Yang ada ini, awat ini. Wal amali bihinya kan kembali ke Al-Quran. Al-Quran Ya. itu berarti kan ilaih. Berarti kalau di kasus lain dia juga bisa kembali juga ke mudhof ilaih Ustaz. Atau harus ke mudhofnya. Ini hinya ke mudhof ilahi mana? Enggak masalah Pak. Mau ke mudhofnya bisa, mau ke mudhof ilahi tergantung konteksnya ya Pak ya. Kalau ini justru ke mudhof ilahi ini, ke Al-Quran. Saya bisa. Da'wati ilaihinya juga kepada Al-Quran. Al-Quran. Wa fahmihi, nah ini maktuf kepada Walidakwati. ya, Walidakwati. dan memahaminya, nyanya maksudnya adalah Al-Quran. 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 Fahmannya sebagai apa? Maf'ul mutlak. Betul, maf'ul mutlak. Kalau dia sama fiilnya ya. Dan maksudnya masdar dari fiilnya itu berarti maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak di sini menunjukkan jenis ya. Fahman yang sesuai. Nah, yang menunjukkan jenis itu dia harus berupa na'at man'ud. Fahman mutabiqan. Ya karena maf'ul mutlak itu kan ada yang untuk menekankan makna. Ya, ada yang menunjukkan jenisnya, ada yang menunjukkan jumlahnya. Yang menunjukkan jumlah itu seperti dorob tuh dorbatan. Saya memukulnya sekali pukulan. Itu maf'ul mutlak juga. Dia menunjukkan jumlah. Atau ada juga yang menunjukkan jenis caranya. Jalastu jilsatal ulama. Saya duduk seperti duduknya para ulama. Itu menunjukkan cara. Ya. Tapi intinya maf'ul mutlak itu merupakan masdar. Masdar itu tasrif dari tabel ketiga. Dan dia berupa masdar yang dari fiilnya. Fiil dari jumlahnya tersebut. Tapi Ustaz, ada yang bilang kalau maf'ul mutlak yang menunjukkan cara itu harus dinaat, harus ada naatnya. Ada waktu itu Mudhaf yang ilaihnya, harus ada mudhaf ilaihnya. Kalau yang ini jenis, yang na'at man'ud itu jenis. maksudnya maf'ul mutlak itu untuk membedakan antara Iya, cara betul. atau berapa banyaknya. Iya. Katanya kalau menunjukkan cara itu harus ada naatnya. Iya, ini menunjukkan jenis. Kalau menunjukkan jenis itu na'at man'ud. Jenisnya. Iya. Yang Kalau ini cara itu mudhaf ilaih. ini jadinya fahman maf'ul mutlak ya Ustadz. Fahmannya maf'ul mutlak, mutabiqannya sebagai Na'at. na'at. Terus fiilnya kemana Ustadz? Fiil Ya, apanya? maf'ul mutlaknya. Maf'ul mutlaknya ini fahman ini.
Mm-mm. Fahmuhu ini kan dia masdar. Mm-mm. Oh, bisa beramal seperti fi'il ya, Iya, Ustaz? beramal seperti amalan fi'il, tidak masalah ya menggunakan Oh, masdar tidak atau masalah. fi'il. Kalau isim dari isim fa'il boleh juga. Bisa juga. Oh, bisa juga. Nah, Ya, Ustaz. pokoknya yang bermakna fi'il. Mm. Nah, Ya, fahman yang sesuai dengan paham yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Jadi memahami Al-Quran itu harus sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa para salafus saleh ini? Sahabat. Para para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena mereka adalah generasi yang terbaik, 3 generasi yang terbaik. Karena kalau tidak berlandaskan pemahaman mereka, tentunya akan banyak penyimpangan, ya, terutama dalam masalah akidah. Masalah akidah itu masalah gaib, ya. Kita tidak bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akal kita, tapi kita harus merujuk kepada nukilan-nukilan dari para sahabat, ya, dalam memahaminya. Makanya ketika di tafsir-tafsir yang muktabar yang seperti At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir lainnya, mereka akan menukil perkataan dari salafus soleh dalam menafsirkan Al-Quran. Eh, Jadi ini li fahmi salafus soleh itu berarti ini sebagai apa, Jar. ini huruf jar ya. Jadi Berarti na'at, ini muta'alliq kepada mutabikon. dia bisa nggak Ustadz kalau jadi na'at ke mutabakon lagi? Mutabikon difahmi gitu. Hmm. Ya bisa jar majrur itu bisa sebagai naat. Muntobikon itu artinya apa, Ustadz? Sesuai. Sesuai. Memahami pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Ini ada yang bertanya di inbox. Kalau kitab cetakan halaman berapa? Kalau yang di PDF halaman 34 ya. Beda-beda, Tat, halamannya. Punya saya halaman 30. Iya, karena kalau beda cetakan pasti beda halaman. Kalau yang di buku biru halaman 35, Ustadz. Ya, 35. 34, 35 ya, sekitar itu. Lihat aja poin ke-10 ya. Poin 10 itu tamasuk bil kitabis sunnah. Nah, itu kita masih itu. Sekarang kita masuki poin yang kedua dari landasan ya. Landasan atau pondasi yang dimaksud oleh Syekh sebelumnya, yaitu perkataan ini ya. Wal akhdhi min usulihi allati la falaha li talibil ilmi illam yabda biha. Tidak akan sukses bagi seorang penuntut ilmu jika tidak memulai dengan pokok-pokok ini atau landasannya, yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Nah, ini nyambung ke situ ya, ke atasnya. Jadi yang kedua adalah As-Sunnatus Sahihah. As-Sunnatus Sahihah ini sebagai apa? Mubtada. Sebagai khabar. Mubtadanya As-Sani. Nah, yang kedua adalah As-Sunnatu As-Sahihah. Ini salah tulis saja nih. Harusnya di sini. Angka 2-nya apa? Iya, ini karena dipindahkan ke Word jadi seperti ini. Asalnya di sini nih 2-nya. Ya, As-Sunnatu sebagai khabar yang mana mubtada'nya As-Sani. As-Sani yang kedua adalah As-Sunnatu Sahihatu. Ya. Jadi As-Sunnatu sebagai khabar. Khabarun marfu'un ya. Wa alamatu Ini dhammatun zahirah. raf'ihi
Dhammatun zahiratun wa hiya khabarun. Salah. Wa alamatu raf'ihi, kalau kita menggunakan alif lam ya Pak ya, ad-dhammatu, Ad-dhammatu zahiratun. ya. Ini yang paling sering digunakan. Oh, ini agak macet, penanya agak susah. Udah habis baterainya. Mati. Ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Di akhir. Zahiratun fi akhirih. Kalau yang ini as-sahihah Berarti naat ya Ustaz. sebagai na'at. Na'at. Na'tun Nggak Lisun. tentu sunnah. lisunnatu. Na'at bagi as-sunnatu. Jadi mubtadanya tadi yang sani. Yang sani itu Ustaz. As-sani. As-sani ini tanda rofaknya apa? Ya, muqaddarah. Ya, bukan ya muqaddarah, dhammah. Itu muqaddarah. Astagfirullah, nah Ustaz. Ini ada yang resen mau bertanya. Ini soal Ustaz. Ustaz. Ya Bu. Ya, ya muqaddarah itu juga untuk marfu'nya juga ya Ustaz, bukannya untuk fathah sama kasrah saja. Untuk marfu juga. As-sani muqaddarah karena orang Arab itu berat mengucapkan iu. As-saniu. Ini iu itu berat, bukan tidak bisa tapi berat. Ya. Nah, itu alasan kenapa dia muqaddarah. Asalnya as-saniu. Tapi tidak dibaca u-nya, tidak an-niu tapi ni saja, as-sani. Jadi termasuk marfu' muqaddarah dia Ustaz ya. Ya. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddarah. Jadi lisikol. Alasannya itu karena berat, lisikol. Sama i juga berat ya. Kalau dia dijar berarti tetap dia asani bukan asani. Kemudian ada pertanyaan sampai di sini? Ya kalau ada tanya langsung potong aja nggak masalah ya. Fahiyah, hiya ini maksudnya siapa? Iya, sunnah tadi, sunnah Allah. As-sunnah. Maka sunnah. Nifa apa namanya? Fa mubtada. Apa namanya? Istinafiyah apa Ustaz? Istinafiyah. 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 Fa permulaan ya. Istinafiyah. Kalau hiya ini berarti sebagai mubtada. Ya, mubtada yang mana dia kembalinya ke as-sunnah. Ya, as-sunnah itu muannas sehingga menggunakan hiya. Berarti setiap dhamir itu dicari kembalinya ya Ustadz ya? Ya, selalu seperti itu. Harus tahu kita maksudnya apa. Harus tahu kita maksudnya apa. Kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu maknanya jadi. Itu kan ia adalah sumber yang kedua dari syariat Islam. Maksudnya ia itu siapa? Ya maksudnya sunnah ini. Sunnah itu adalah sumber yang kedua bagi syariat Islam. Ya. Kemudian khobarnya mana? Sani ini berarti sebagai khobar ya, dengan i'rabnya rofa ya, tandanya dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah wa huwa mudhaf, dan dia juga mudhaf. Jadi dia mubtada ya, wa huwa mudhaf. Nah, yang mudhaf ilaihnya ini masdara ini. Masdara ini. Ini mudhaf ilaih
Kalau mudhof ilaih itu i'rabnya apa? Kayak majrur. Majrur dengan tanda Ya, Ya, ya. Karena apa ya? jamak. dia Jamak Sana. tasna. Isim musanna. Isim musanna. Oh iya, Ada mustarad. Dari masdaroni. dua masdar, dua sumber. Masdar itu artinya sumber ya. Ya, Dia adalah yang kedua dari dua sumber. dua sumber bagi syariat Islam. Yang pertama tadi Al-Quran, yang keduanya ini As-Sunnah. Jadi tanda jarnya adalah dengan tanda ya karena Mustanna. musanna sebagai karena dia merupakan isim musanna. Sana. Ya, ini jar majrur ya, Islamiyah ini sebagai Mudhof ilaih. bukan. Ini Bukan. alif Oh, Majrur iya. Berarti Sebagai? al-Islamiyah itu Naat. naatnya. Maaf. sebagai Naat naat. syariati. Ini ada ya nisbah di sini ya. Ya nisbah. Nah, yang menggunakan ya nisbah itu umumnya ya, Naat. sebagai naat. Ya, Islam menjadi Islamiyah. Islamiyah itu artinya keislaman. Ya, dinisbatkan kepada Islam. Jadi syariat keislaman, ya, artinya seperti itu. Jadi dia syariat yang keislaman gitu ya. Jadi dia sebagai naat. Ya, sumber yang ya, syarah. Dia dibaca kasroh. Karena di sebelumnya ini ada li ya. Li syariati ini ada tasdidnya. Li syariati li syariatil islamiyah. Wahiyah, hiyanya juga kembali ke sunnah. as-sunnah. Muwaddihatu itu apa? Khabar. Artinya Artinya Ustaz tidak tahu Ustaz. Penjelas. penjelas. Oh, penjelas. Wadduha itu penjelas. Wadduha. Bukan Wadduha wadduha ya. ya. Bukan Jadi wadduha. wadduha itu penjelas Ustaz ya. Wadduha itu jelas, tapi kalau dipakai tasdid Penjelasan ya, Pak. Penjelasan ya kayaknya. Jelas. menjelaskan. Kalau wadduha itu jelas. Kalau wadduha menjelaskan. Menjelaskan, ya. Dialah yang menjelaskan Al-Qur'an. Waddihu. Dia muwaddihatu dan dia adalah penjelasan. Ya, sebagai penjelas bisa juga. Karena dia isim fa'il. Ya. Wadduha yuwaddihu tawdihan Muwaddiha penjelasnya. Kalau muwadduha yang muwaddih. dijelaskan. Ya. Muwaddih ya. Ya, Jadi muwaddihatu Ustaz ya, kan harkatnya. Ya, pakai kasroh. Kalau Isim fa'il muwadduha itu yang dijelaskan. Isim fa'il ini ya. Ya. Iya, isim fa'il. Ini kayak fassara itu. Fassara. Kalau amarnya waddih ya Ustaz. Waddih. Muwaddih. Mana Bu? Waddih isim fi'il amarnya ya Ustaz. Waddih. Iya, fi'il amarnya waddih, fa'il. Berarti kayak fassara. Maaf Ustadz, Mas Doro ini tadi itu artinya apa Ustadz? Dua sumber. Oh, dua sumber. Dan dia adalah yang kedua dari dua sumber syariat Islam. Dua sumber itu kan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Sunnah ini yang keduanya. Dan dia ada penjelas bagi Al-Quran Karim. Sehingga seperti tata cara sholat itu tidak ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Sunnah. Sunnah. Tata cara zakat, berapa persen itu tidak ada di Al-Quran. Dijelaskan di Sunnah. Tata cara haji pun demikian. Dan tidaklah keluar dari mulut Nabi SAW kecuali itu wahyu. Ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya tidaklah Nabi SAW itu berbicara dengan hawanya, hanyalah yang dibicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini penjelas Al-Quran. Sehingga penting kita mempelajari as-sunnah ini. Fayajibu ala talibil ilmi al-jam'u. Wajib bagi penuntut ilmu terus itu menggabungkan keduanya. Jangan salah satu saja.
Harus dua-duanya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi huma ini kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah ya. Iya, Menggabungkan keduanya dan bersungguh-sungguh terhadap keduanya. duanya. Tidak bisa dipisahkan karena tadi As-Sunnah itu penjelas bagi Al-Quran. Penafsir, penjelas yang menambahkan yang tidak ada di Al-Quran ditambahkan melalui As-Sunnah. Karena sama-sama wahyu. Bedanya Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Ya, adapun sunnah itu perkataan Nabi. Wa ala talibil ilmi hifzu sunnah. Nah, di sini mungkin maksudnya menjaga ya, menjaga sunnah. Wajib bagi penuntut ilmu menjaga sunnah. Menjaga. Nah, di sini imma bihifzi ini menghafal. Ya sama-sama hifz. Mungkin maksudnya nih menjaga kemurnian sunnah. Ya gitu. Kalau dari konteksnya istilahnya ini dia menjaga sunnah. Karena di sini juga wa kadzalika yakunu hifdzu sunnah biddifa'i anha. Demikian juga dia menjaga sunnah itu dengan membelanya. Di sini bukan maksudnya menghafal ya, ini menjaga. Menjaga kemurniannya. Karena ini kayaknya dirasat sanad, matan. Ya, karena hadis itu kan ada hadis yang dhaif, yang palsu. Yang palsu. Ya. Berarti kayak lebih menjaga kualitas kemurnian. Ya. Jadi imma ini apa? Baik. Huruf? Imma itu apa itu ya? Syartiyah ya, bukan ya? Bisa dikatakan huruf syarat, harfu syartin bimakna takhyir. Oh, gitu. Atau langsung saja harfu takhyir. Huruf untuk memilih. Imma ada baik ini maupun itu. Jadi atau harfu tafsil. Pertama harfu syart. Ya, harfu syart. Apa bedanya Ustaz? Harfu syarqiyah dengan harfu itu tadi, yang satunya tadi. Harfu syart atau harfu takhyir. Sebenarnya harus dikombinasikan ya Bu ya. Makna ini harus dikombinasikan. Harfu syaratnya itu bermakna takhyir. Huruf syarat yang maknanya itu memilih. Pilihannya apa saja. Misalkan bisa menghafal atau dengan mempelajari sanad-sanadnya yang membedakan yang sahih dan dhaif. Itu kan memilih kan. Atau bisa juga harfu tafsil. Jadi ulama nahwu itu berbeda-beda dalam mengungkapkan huruf imma di sini. Tapi kita bisa memahaminya ya kalau diterjemahkan itu baik ya. Baik dengan menghafalnya atau mempelajari sanad-sanadnya, membedakan sahih dan dhaif, dan demikian juga dengan membelanya ya seperti itu. Imma bihifzi nususil ahadis ya. Baik itu dia menghafal nas-nas hadis seperti dia menghafal kitab Riyadhus Shalihin misalkan Arba'in An-Nawawiyah. Itu kan berdasarkan tema-tema ya. Kemudian Bulughul Maram yang untuk pemula-pemula ya seperti itu. Dihafalkan. Nusus itu apa Ustaz artinya saat nusus? Nusus itu jamak dari nas. Oh iya. Nas. Ya. Nas itu isinya, kandungan dari hadis. Misalkan innamal a'malu binniyat, itu kan nasnya. Atau mempelajari sanad-sanadnya. Nah, sanadnya yang apa? Itu perawi-perawinya. Ya, perawi-perawinya dipelajari. Ini memang tingkatannya lebih lagi ya. Kalau kita mempelajari sanad-sanadnya, membedakan sahih dan dhaif itu sudah level lebih tinggi. Biasanya kalau pemula itu kan kita mempelajari nasnya saja kan. Tempat dulu kami belajar takhrij hadis, penting. Ya, belajar takhrij hadis.
Nah, kalau belajar takhris hadis itu namanya harus belajar diroyah. Jadi hadis itu ada dua cabang ilmu ya. Pertama Iya. ilmu riwayah, kedua ilmu diroyah. Tahu nggak bedanya apa? Kalau riwayat maksud Kalau riwayah itu seperti kita membahas kitab Bulughul Maram. Kita bahas hadis pertama al-ma'u tahurun. Kemudian dibahas situ siapa saja sanadnya. Sanadnya ini. Kemudian kesimpulannya urutannya. sahih dhaif. Nah, itu ilmu riwayat. Faidah hadisnya apa? Nah, apa saja perkataan ulama tentang hal itu, hukumnya bagaimana? Itu ilmu riwayat. Iya. Kalau ilmu diroyat itu kita mempelajari syarat-syaratnya sahih itu apa? Itu Masing-masing dari rawi itu dikaji. bukan, itu riwayah, Pak. Kalau diroyah itu mempelajari pengetahuan tentang hadis. Oh. Hadis itu dikatakan sahih itu syaratnya apa? Dikatakan dhaif itu syaratnya apa? Kemudian apa makna sanad? Apa makna matan? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang hadis itu nama ilmu diroyah. Tapi kalau kita Kalau membahas riwayat itu suatu tentang hadis, yang meriwayatkan tadi ya. Kalau riwayat itu tentang yang meriwayatkan Ustadz ya. tentang riwayat, tapi ini istilahnya Bu ya, tentang ilmu riwayat itu yang seperti yang Anda bilang tadi. Ya seperti yang dikatakan Syekh ini ilmu riwayah ini. Mempelajari nas, mempelajari sanad-sanadnya, matan-matannya, membedakan sahih dan dhaif itu ilmu riwayat. Tapi kalau ilmu diroyah kita mempelajari pengetahuan tentang hadis. Baik itu pengertian hadis itu apa. Hadis itu terdiri dari hadis sahih dan dhaif. Kemudian dibagi lagi berdasarkan jumlah riwayatnya, mutawatir, ahad. Nah, itu ilmu-ilmu tentang hadis. Itu namanya ilmu diroyah. Seperti ini Ustaz, belajar kitab Taisir Mustalah Hadis gitu, itu dirayah Taisir namanya. Mustalah Hadis itu ilmu diroyah. Mustalah hadis itu ilmu diroyah, sama. Ya, Mustalah hadis itulah ilmu diroyah. Baik, tadi sampai mana? Nususul ahadis au dirasati asanidiha, atau mempelajari sanad-sanadnya, kemudian membedakan sahih dan dhaif. Nah, sekarang sudah ada kitab-kitab ya yang sudah Silsilah sahihah. Ya, itu juga. Kemudian ya kitab-kitab zaman dahulu juga sudah banyak ya tentang ya terutama Sahih Bukhari dan Muslim itu jelas disepakati ya. Kemudian ada kitab Sunan Abi Daud misalkan, Sunan Ibnu Majah, ya, Al-Muwatta, seperti itu. Dan ulama-ulama zaman dahulu juga seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan yang ilmu ahlul hadis ya, bisa menilai suatu hadis. Ini hadisnya sahih, dhaif, seperti itu. Ya, kita tinggal ngikuti saja ya. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Tapi ya memang ada kadang-kadang ulama ini menganggap ini hadisnya sahih, ulama ini menganggap ini hadisnya dhaif. Nah, seperti itu. Kemudian wakadzalik ya. Tadi imma kalau huruf syarat berarti dia ada fiil dan jawab syaratnya Ustaz. Ya, tapi jawab syaratnya itu dihapus. Imma bihifzis nususil ahadis, berarti takdirnya kira-kira imma bihifzin nususil ahadis, baik kamu menghafal nas hadis. Gimana cara menakdirkannya? Atau coba kita lihat di ini ya, di kitab i'rab. Kalau di Al-Qur'an itu imma itu contohnya apa? Ya kan imma Imma nakunu wa imma
awala Nah, marroh. itu dia awala marroh. Ya. Imma an tulqiya wa Surat imma an Toha. awala imma an tulqiya. Nah, ini kita coba lihat di Imma an tulqiya wa imma an Arab. nakuna awalam. Nah, ini betul. Harfu syart tadammanu makna takhir, ini yang Anda sebutkan tadi. Dia huruf syarat yang mengandung makna takhir. Sekarang kita cari mana yang Fiilnya jawab sama syaratnya ya. jawabnya. Tidak disebutkan di sini jawab syarat. Khabar. Ini mubtada aja, mubtada dan khobarnya. Tapi dia disebutkan huruf syarat di sini ya. Coba kita lihat di sumber lainnya nih. Oh, di sini tafsil juga Ustaz. Ada syarat Ini wa ada tuh syarat wa tafsil, tufidu takhir ya. Kalau tufidu takhir tuh maksudnya gimana Ustaz? Tufidu tuh bermakna takhir, memilih. Memilih. Faedahnya untuk takhir. Faedahnya memilih. Ada nggak disebutkan di sini syaratnya apa, jawab syaratnya apa? Yang mestinya dia itu ini ya mahzuf ya, dihapus. Dulu kami juga sempat belajar kalau tidak harus ada jawab syarat kalau misalkan dari isim syarat. Ada tapi dia di ini. Kadang-kadang dihapus gitu. Dihapus ya, mahzuf. Tidak tersirat gitu. Tidak tersurat ya, tapi Kalau tersirat. untuk jawabnya, kalau untuk ininya Ustaz, fiilnya berarti yang setelahnya tadi ya Ustaz. Yahfiz berarti. Iya, bisa jadi dia mahzuf juga. Sama ada ungkapan guru dulu. Ada ungkapan guru dulu, apakah saya harus pergi? Atau jawabannya isim syarat, jika kamu mau. Ya, jadi sering itu memang mahzuf. Maaf Ustadz, yang tadi itu bahas tafsir ulum mushaf atau muajam itu Ustadz. Jadi ada macam-macam ya Pak ya. Ini kalau buka. Enggak, yang tadi Ustadz ambil sebagai ini, yang ada i'rab tadi itu. Ya ini. Oh, di ulum ya. Tafsir.ab. Bapak cari di Google Chrome. Tafsir. Enggak, saya udah punya. Saya udah punya, cuma kan pilihan yang di atas ini. Ulum. Yang ulum ya. Oke. Kemudian i'rab wal lughah. Jadi di sini ada beberapa kitab i'rab, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 10 lah kira-kira ya. Ini macam-macam ya, ada tafsir lengkap di sini. Bahkan ada ma'ajim juga, mushaf pun juga ada ya, mushaf yang berbagai riwayat ya, seperti qaulun nafi', warsh an-nafi'. Ini semuanya ada di sini. Luar biasa nih websitenya. Jadi yang tadi itu i'rab al-maisir ya Ustadz ya? Ya, i'rab al-maisir bisa diklik aja, kemudian i'rab Quran juga bisa. Jadi kita tinggal banding-bandingkan saja, Pak. Berarti kalau imma itu dia bisa nggak ada ya Ustadz itunya jawab dan fiil syarat sama jawab syaratnya. Iya, tapi bisa dimafhum, bisa dipahami lah Bu ya. Kalau dia sebagai syarat, baik ini maupun itu, ya. Baik kamu menjaga nas-nasnya, jika tidak kamu bisa juga dengan mempelajari sanad-sanadnya, atau kamu mempelajari membedakan sahih dan dhaif. Tapi kalau ana yang ana pahami mungkin jawab syaratnya mustatir, tapi takdir itu ke hirsu alaihi manis. Jadi kayak apa ya? Imma bihifdzil atau bidirasati hirsu alaikum gitu ya. Ya, al-hirsu fahris alaihi, bisa juga ya. Fahris alaihi, fahris baik menjaga nasnya ataupun mempelajarinya itu apa namanya itu haruslah kamu bersemangat gitu, haruslah itu. Iya, atau bisa juga fahfaz
as-sunnah. Maka jagalah sunnah dengan hal itu. Nah, itu bisa jawabannya seperti itu. Imma Sedikit lagi ya. 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 Oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, sedikit lagi wa kadzalika yakunu as-sunnatu. Wa kadzalika. Kadzalika ini apa? Wa kadzalika wa mubtada. Wa K itu apa? K. Nah, huruf jar. Satu huruf jar nggak Ustaz? Huruf jar, ya. Dalika Majrur. isim Sarah. jar Sarah. jar majrur. Ya, jar majrur. Itu salah satu versi i'rab ya. Kadzalika jar majrur, atau ada yang meng'irabnya K itu adalah isim. K itu isim yang maknanya mislu zalik. Wa mislu zalika yakunu hifdzus sunnah. Tapi misla ya, wa misla zalik. Karena dia sebagai naib maf'ul mutlak. Tapi apa kalau misalkan digabungkan Ustaz? Dalam Al-Quran kan misalkan Allah katakan la kamitslihi syai'un. Udah ke tambah mithli. Gimana, Pak? Digabungkan apanya, Pak? Kan di Al-Quran itu Allah katakan la kamitslihi syai'un. Ka itu Ustaz tadi ngatakan Oh, ka itu laisa kamislihi. iya, kamitslihi. Ka tadi Ustaz katakan Ya, ka itu ada faedahnya. Kalau kamislihi itu dia taukid makna faedahnya ada dua huruf tasbih di situ ya. Berarti benar-benar tidak ada yang sama dengan Allah. Oh, oke. Bisa digabungkan. Karena isim yang Ustaz, ya, diulang Pak. lagi kenapa wa kadzalika itu jar majrur Ustaz? K itu ada yang mengatakan huruf Huruf jar. jar. Oh Ada yang iya. mengatakan isim. Kadzalika. Ya, di dalam Al-Quran pun banyak ya kadzalika. Seperti apa contohnya? Kadzalika Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Atau bisa juga kita lihat di tafsir tadi ya. Ini tinggal kita ketik aja ya. Kadzalika. Kadzalika kadzalika yuhyillahul mauta bisa ya, banyak ya. Kadzalika ja'alnakum ummatan yang Anas sebutkan tadi. Contohnya kita ambil yang ini lah, yang di depan ya. Gua kadzalika ini sama dengan konteks tadi. Ini kalau antum mau belajar mandiri bisa ya. Jadi menggunakan website ini. Ini i'rabnya apa ya? Wa kadzalika, kaf itu adalah isim. Nah, kalau di sini dia mazhabnya mengatakan kaf itu isim bermakna misal. Jadi ini adalah kadzalika itu mislu zalik. Tapi bukan mislu ya, misla zalik. Karena dia ada fi mahallin nasbi sifah limasdar mahzuf atau naib maf'ul mutlak. Takdirnya gini, ja'lan misla zalika ja'alnakum. Jadi ada depannya ja'lan, kemudian baru kadzalika atau misla zalik ja'alnakum. Jadi misla zaliknya ini adalah maf'ul mutlak, naib maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus. Tidak sumber lain ya. Sumber lainnya di sini mengatakan kaf ini huruf jar. Nah, ini kalau ini yang mengatakan huruf jar. Kalau tadi kan isim. Ya. Berarti kalau huruf jar ya udah jar majrur saja. Muta'alliq kepada muta'alliqnya kepada sifat limasdar mahdzuf takdiru misla zalik zalikal ja'li misla zalikal ja'alnakum. Tapi tadi disebutkan di awalnya dia huruf jar ya. Jadi dia muta'alliq kepada sifat masdar yang dihapus. Sifat masdar yang dihapus itu maf'ul mutlak ya, sama seperti tadi. Jadi dia sebagai na'at juga, ujung-ujungnya sebagai na'at dari
sifat itu naat ya sama. Seperti itulah i'rab itu ya, Pak. Jadi kalau kita kembali ke tadi, ya, kadzalika yakunu, jadi dia itu seolah-olah seperti ini, yakunu al-hifdzus sunnati kaunan, karena dia fi'ilnya kan kaunan ya. Kaunan misla zalikal kaun. Nah, gitu. Misla zalikal kaun. Jadi Ustaz Bisa nggak nggak berlaku dipahami? isim isyarah di situ Ustaz ya? Ya, Bu? Enggak dipakai sebagai isim isyarah tidak ya zalikanya. Iya, tetap dia pakai isim isyarah. Tapi yang Oh, tetap dipermasalahkan ya. tuh jar Ya. majrurnya ini atau idofah itu, dia itu jadinya seperti apa gitu dalam kalimat. Ya jadinya itu, jadi dia sebagai sifat atau naat dari fi'il yang dihapus sebelumnya. Jadi di sini sebelumnya ada kaunan misla zalikal kaun yakunu hifzu sunnati bid-difa'i anha. Nah, seperti itu. Ya, memang agak ribet ya kalau masalah apa i'rabnya, kalau detailnya itu lebih ribet. Tapi intinya gitu saja, dia jar majrur saja ya gitu aja. Jar majrur yang lebih gampangnya, yang maknanya adalah apa? Misla zalik. Misla zalik itu seperti itu. Dan seperti itu juga, atau demikian juga lah lebih tepatnya ya. Demikian juga menjaga sunnah dengan membelanya. Nah, hifzu ini sebagai isim yakunu. Ya. Bid-difa'in anha sebagai khobarnya. Berupa jar majrur. Adapun ar-rad ini maktuf kepada siapa? Ke hifz ya Ustaz. Iya, hifz. Kemudian ini jar majrur Khobar. muta'alliq kepada ar-rad. Ya, muta'alliq kepada ar-rad. Khobar. Khobar apa, Bu? Khobar yang warad. Tidak ada khobar ar-rad. Ini dia muta'alliq tadi ke difa ya. Ini Warad ya. ke difa. Jadi wa birraddi ala subuhati. Ya, subuhati ini mudhaf. Mudhaf Ahli. ilaihnya ahli, sehingga tidak ditemuin, dan dia juga mudhaf ya. Dia mudhaf ilaih dan juga dia mudhaf. Nah, bid'ah itu jamak dari bid'ah. Bid'ah. Bid'ah itu jamaknya bidah. Dan membantah subhatnya ahlul bid'ah terhadap sunnah. Itu termasuk juga menjaga sunnah atau menjaga hadis. Karena lawan dari sunnah itu adalah bid'ah. Bid-difa'i tadi itu artinya apa Ustadz? Ulang lagi, Pak. Bid-difa'i tadi artinya apa? Ya. Difa ini membela. Membela. Kalau tamyiz tadi di situ maknanya gimana Ustaz? Tamyiz ini. Atas. Tamyiz itu membedakan. Membedakan sahih dan dhaif. Sahih dari dhaif. Karena hadis itu kan ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Ya, sampai di sini ya pelajaran kita. Mungkin kita akan sambung pekan yang akan datang. Nanti paragraf mulai dari sini. Ada pertanyaan nggak mengenai ini lagi? Ar-riddah tadi menolak Ustaz ya? Ar-riddah. Ar-rad. Ar-rad itu menolak? Membantah. Dia asalnya menolak, tapi lebih tepatnya di sini membantah. Itu PL Ustaz artinya ya? Rodda, bukan, ini isim, Bu. Isim ya? masdar ya. Rodda ya ruddu roddan. Isim masdar. Rodda ya ruddu roddan. Nah, tapi karena dia majrur jadi roddi.
Karena alif lam, ciri isim itu kan ada alif lamnya, Tat ya. Ya, kalau tidak pakai alif lam ditanwin. Roddan, roddun, Ya. roddin. Ya, udah ya. Udah. Makasih Ustaz, syukran kasir. Ya, Mas Wan. Nah, Intahal waktu. mudah-mudahan Intahal waktu. bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita sambung pekan yang akan datang. Bismillah. Kembalikan kepada Ustaz Abu Ali. Tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan. Berikut interaksi yang Masya Allah sangat menarik dan Insya Allah banyak sekali faedah ilmu yang bisa didapatkan dari kajian pagi hari ini. Dan sebelum Ana akhiri, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadz Nariga hafizallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir Ustaz. Oh iya.